Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 14, yaitu lab setup. Yang pertama ada pengenalan topologi, lalu yang kedua install Debian server, ketiga install Ubuntu desktop, kemudian keempat install Ubuntu server, kelima cloning Debian, yang keenam snapshot VM, lalu ketujuh ada setup topologi, dan yang kedelapan konfigurasi RAM VM. Pertama, pengenalan topologi. Oke, kalian bisa lihat pada gambar di sini. Nah, gambar laptop di sini anggap saja sebagai laptop kalian atau sebagai host OS. Lalu nanti host OS-nya akan terhubung dengan router Debian, yaitu di host OS ini hanya akan terhubung ke router Debian, yang mana router Debian ini dia menghubungkan Debian server yang nanti kita akan setup pada VirtualBox. Lalu juga router dari Debian ini dia akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Nanti kita juga akan mempersiapkan Ubuntu desktopnya. Kemudian juga router Debian dia akan terkoneksi ataupun terhubung dengan internal network. Yang mana internal network ini terdapat dua server. Jadi yang pertama adalah server Debian dan yang kedua adalah server Ubuntu. 2. Install Debian server. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat Debian server CLI yang mana nanti dia akan digunakan sebagai router. Oke, kalian bisa buka VirtualBox-nya, kemudian klik New. Di sini saya akan memberi nama Debian-nya adalah rtr-debian. Untuk type-nya menggunakan Linux dan versinya menggunakan Debian 64-bit. Kemudian hardware dan hard disk-nya saya akan menggunakan default saja, jadi akan saya next saja, lalu finish. Selanjutnya kalian bisa klik start. Lalu di sini kalian langsung saja masukkan file ISO Debian-nya. Di video saya sebelumnya saya sudah pernah memberikan tutorial bagaimana cara mendownload file ISO Debian. Nah, pada bagian di sini kalian bisa pilih yang install. Kemudian untuk bahasanya saya akan menggunakan bahasa yang English. Lalu lokasinya saya akan klik other, kemudian Asia, lalu menggunakan yang Indonesia. Selanjutnya untuk keyboard saya akan pilih yang American English. Nah, di sini kalian bisa masukkan nama hostnya. Misalkan di sini saya akan memberikan nama rtr-debian. Kemudian nama domainnya. Nama domain di sini bisa diisi ataupun tidak usah. Tetapi di sini saya akan mengisinya dengan nama misal meta.id. Selanjutnya kalian di sini disuruh untuk memberi sandi untuk rootnya. Lalu masukkan lagi sandi rootnya. Kemudian untuk nama lengkap penggunanya kalian bisa menggunakan nama kalian atau kan misalkan saya akan menggunakan nama router Debian. Lalu masukkan nama untuk akunnya. Misal saya akan memberi nama router Debian lagi. Setelah itu di sini kalian diminta membuat sandi untuk pengguna baru. Lalu masukkan lagi sandi pengguna untuk verifikasi. Selanjutnya untuk zona waktu kalian bisa pilih sesuai dengan kota tempat tinggal kalian. Kemudian untuk partisi harddisknya kalian bisa pilih yang gunakan seluruh harddisk. Lalu yang ini bisa kalian tersaja. Selanjutnya partisinya kalian bisa pilih yang semua berkas di satu partisi. Lalu pilih yang selesai partisi. Kemudian klik ya atau yes. Pada pindah media install tambahan saya akan pilih no atau tidak. Lalu untuk mirrornya saya akan pilih no. Apakah kalian berdalam survei Debian bisa kalian skip saja atau pilih yang no. Nah, di sini untuk perangkat lunaknya kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian saja ya. Tetapi kalian bisa batalkan pilihan untuk yang desktopnya karena nanti tampilannya akan seperti GUI. Untuk memilih atau membatalkannya kalian bisa menggunakan tombol spasi. Kemudian untuk pasang bootloadernya kalian bisa pilih yes. Lalu di sini untuk pirantinya kalian bisa pilih yang paling bawah dan kemudian klik lanjutkan. Oke, jadi seperti inilah tampilan dari Debian server CLI-nya. 3. Install Ubuntu desktop. Pada video kali ini kita akan menginstal Ubuntu desktop yang mana dia digunakan sebagai Ubuntu client.
Oke, untuk menginstal Ubuntu Desktop, pertama kalian bisa download terlebih dahulu. Lalu di sini kalian bisa ketikkan saja download Ubuntu Desktop. Untuk downloadnya di sini agak lama, jadi akan saya percepat saja. Oke, jika sudah selesai, kalian bisa buka VirtualBox. Kemudian di sini kalian bisa klik New. Untuk namanya saya akan menggunakan Ubuntu Desktop _client. Lalu untuk langkah selanjutnya akan saya next saja. Selanjutnya kalian bisa klik Start. Nah, di sini kalian bisa masukkan file Ubuntu Desktop yang tadi sudah kita download. Di sini kalian bisa tunggu loadingnya. Oke, di sini sudah selesai ya loadingnya. Kemudian di sini kalian bisa ikuti langkah-langkah yang ada di video ini. Sini agak lama prosesnya. Dan oke, untuk instalasinya di sini sudah selesai ya. Karena instalasinya agak lama, jadi saya percepat saja. 4. Install Ubuntu Server. Nah, sekarang kita akan menginstal Ubuntu Server. Untuk cara menginstal lebih jelas, kalian bisa lihat pada video saya sebelumnya. Dan di sini saya akan tayangkan videonya. Tapi saya tidak menjelaskan lebih jelas. Kalian ingin lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat video saya sebelumnya.
5. Cloning Debian. Pada video sebelumnya, kita sudah menginstal Debian Server sebagai router, kemudian Ubuntu Desktop sebagai klien, dan Ubuntu Server sebagai server. Nah, sekarang kita akan mengcloning Debian Server menjadi server nantinya. Jadi, cloning ini adalah duplikat yang mana kita tidak memerlukan instalasi ulang pada VM-nya. Oke, kalian langsung saja klik kanan. Kemudian pilih clone, dan di sini saya akan mengganti namanya menjadi server Debian Server. Di sini untuk clone-nya kalian bisa pilih yang full clone. Dan di sini sudah selesai ya cloningannya. 6. Snapshot VM.
Nah, sekarang kita akan melakukan snapshot yang mana sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi, snapshot digunakan untuk menandakan status pada VM kita yang sekarang. Misalkan di sini saya belum melakukan apapun pada VM router Debian servernya. Ketika saya snapshot dengan nama snapshot 1 misalkan, lalu saya melakukan kesalahan konfigurasi pada router, maka agar error tersebut hilang, saya cukup kembali ke snapshot 1 yang sudah saya buat tadi, yang mana nanti errornya akan hilang dan kembali ke setelan awal sebelum adanya error tersebut. Oke, langsung saja pada router Debian-nya kalian bisa klik garis yang berada di kanan, kemudian pilih snapshot, lalu take, kemudian beri namanya. Di sini saya akan memberi nama default. Selanjutnya saya akan melakukan juga ke Ubuntu desktopnya. Kemudian di Ubuntu servernya juga. Dan juga pada Debian servernya. 7. Setup topologi. Oke, jadi apa itu setup topologi? Kalian bisa lihat pada gambar di sini. Nah, di sini terdapat host OS atau laptop kita sendiri. Yang mana nanti host OS ini akan terhubung ke router ataupun Debian server. Lalu Debian server dia juga akan terhubung ke internal network, yang mana internal network ini terdapat Debian server sebagai server 1 dan juga Ubuntu server sebagai server 2. Nah, begitu juga dengan Debian server sebagai router server ini. Dia akan terhubung juga dengan Ubuntu desktop sebagai client. Oke, jadi adapter itu adalah sebuah fitur yang diadakan oleh VirtualBox untuk penghubung antara VM. Dan nanti jadinya akan seperti ini. Jadi router Debian nanti akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1. Lalu router Debian akan terhubung ke internal network menggunakan adapter 2. Dan router Debian akan terhubung ke client atau Ubuntu desktop menggunakan adapter 3. Oke, kita langsung saja coba. Di sini saya akan konfigurasi pada Debian routernya. Lalu saya akan langsung ke setting, lalu untuk konfigurasi adapternya pilih network. Lalu untuk adapter 1 ini saya ingin terhubung dengan host OS, yang mana kita harus menggunakan yang host only adapter. Dan di sini saya menggunakan interface adapter. Kemudian untuk yang adapter 2 saya akan aktifkan, lalu saya hubungkan dengan internal network dan nama saya sendiri. Saya berikan server network. Selanjutnya untuk adapter 3 di sini saya akan aktifkan, lalu saya akan hubungkan dengan internal network juga. Dan namanya saya akan berikan nama client network. Oke, sekarang kita tinggal menghubungkan kepada VM yang lainnya. Di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu dari Ubuntu desktop. Klik setting lalu network. Dan untuk adapter 1 di sini kita pilih internal network, lalu namanya menggunakan yang client network agar sama yang tadi. Kemudian untuk Ubuntu server, klik setting lalu network. Dan untuk adapter satunya di sini kita pilih internal network, lalu namanya menggunakan server network. Begitu juga dengan Debian server. Klik setting lalu network. Dan untuk adapter satunya di sini kita bisa pilih internal network. Lalu namanya menggunakan yang server network. 8. Konfigurasi RAM VM. Oke, kita sudah sampai pada materi yang terakhir. Pada pembahasan ini kita akan mengkonfigurasi RAM pada setiap VM yang mana nantinya akan berjalan secara bersamaan atau akan kita start secara bersamaan. Yang mana jika kalian memiliki host OS atau laptop yang tidak memadai atau spesifikasi yang rendah, itu akan membuat laptop itu BSOD atau Blue Screen of Death. Jadi jika terdapat OS yang berjalan secara bersamaan lebih dari 2 OS dan ternyata laptop tersebut memiliki spesifikasi yang tidak cukup, maka itu akan membuat laptop kita hang. Oleh karena itu, kita bisa menyeting setiap RAM pada setiap VM ini, sehingga hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptop. Jadi kita menggunakan minimal RAM dari setiap VM ini. Oke, kita akan coba dulu pada router Debian. Lalu klik setting, sistem. Di sini karena 1024 ini bisa diubah ke 512 saja, dan pastikan prosesornya adalah 1. Kemudian pada Ubuntu desktop, lalu ke setting, kemudian sistem. Di sini bisa diubah ke 512 saja dan pastikan prosesornya adalah 1.
Kemudian pada Ubuntu server lalu ke setting, kemudian sistem. Di sini bisa diubah ke 512 saja dan pastikan prosesornya adalah 1. Dan kemudian pada Debian server lalu ke setting, kemudian sistem. Di sini bisa diubah ke 512 saja dan pastikan prosesornya adalah 1. Oke, sampai di sini dulu video pada bab 14. Nanti kita akan lanjut pada video ke-15. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.